Sekarang kita akan menuju negara Thailand. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Luas wilayah negara Thailand adalah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 69 juta jiwa. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Kepala negaranya adalah seorang raja. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thailand. Mata uang negara Thailand adalah baht. Sebagian besar penduduk Thailand hidup dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Pertanian yang dilakukan contohnya adalah pertanian buah-buahan seperti durian, jambu, melon, dan pepaya. Biasanya di Indonesia terkenal dengan sebutan pepaya Thailand atau kates Thailand. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Laos. Negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Luas wilayah negara Laos adalah 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk 6,8 juta jiwa. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Kepala negara Laos adalah Presiden. Bahasa yang digunakan di negara Laos antara lain adalah bahasa Lao, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Mata uang negara Laos adalah Kip. Sebagian besar penduduk Laos hidup dari bertani. Laos termasuk negara miskin di dunia. Dari Laos, kita lanjutkan perjalanan menuju Vietnam. Nah, kita sampai di negara Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama adalah daerah pegunungan utara. Yang kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Yang kelima,
delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Kepala negaranya adalah presiden. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Sebagian besar penduduk Vietnam hidup dari pertanian dan pertambangan. Hasil pertanian utama mereka adalah padi, sedangkan pertambangan itu adalah emas. Mereka juga mempunyai hasil hutan, yaitu bambu. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Filipina ya. Kita sampai di negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Yang termasuk pulau besar di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Luas wilayah negara Filipina adalah 300.000 km persegi, dengan jumlah penduduk yaitu 104,9 juta jiwa. Ibu kota negara Filipina adalah Manila, dengan kepala negara yaitu seorang presiden. Bahasa yang digunakan di negara Filipina adalah Filipino atau Tagalog, dan juga bahasa Inggris. Mata uang negara Filipina adalah baht. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian. Selain pertanian, mereka juga hidup dari pertambangan dan industri. Perjalanan terakhir kita akan menuju negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Sedangkan pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah itu terdapat Teluk Brunei. Ibu kota negara Brunei adalah Bandar Seri Begawan, dan kepala negaranya adalah Sultan. Bahasa yang digunakan di negara Brunei adalah Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uang negara Brunei adalah dolar Brunei. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengelilingi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Semoga setelah melakukan perjalanan ini kita mendapatkan banyak pengetahuan, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.